Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak marilah kita bersama-sama pada kesempatan siang hari ini menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar yang tentu menjadi harapan bagi semua umat Islam. Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, setidaknya nikmat iman dan kesehatan pada kesempatan ini dapat kita rengkuh. Pada Jumat ini dapat kita nikmati. Karena ma'asyiral muslimin, tidak sedikit saudara kita yang gagal mendapatkan nikmat tersebut. Ada saudara kita yang berkeinginan besar hadir di tempat seperti kita saat ini dengan kesehatan yang penuh, tetapi terhalang dengan keimanan, maka saudara kita tidak bisa hadir di tempat ini. Ada saudara kita yang memiliki keimanan pula, tetapi karena terhalang dengan kesehatan tidak bisa hadir pula. Seperti halnya kita saat ini, kita oleh Allah diberi kenikmatan, keimanan dan juga kesehatan. Marilah kita jaga, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengannya kita menggunakan dengan benar, kita manfaatkan dengan benar pula. Allah nantinya akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua bisa menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pula tidak lupa khatib mengajak kepada para jamaah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan demikian kita akan digolongkan menjadi hamba yang muttaqin dan nantinya kita akan mendapatkan apa yang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya yang muttaqin, yaitu surga seluas langit dan bumi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak banyak khatib akan menyampaikan. Khatib mengawali pertemuan kita ini dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dalam rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, pada firman Allah di atas tadi tentu ada harapan dan juga menjadi ingatan kepada kita bahwa Allah telah melarang kita untuk mudah berputus asa. Dikenal juga dengan bahasa wala tatayasu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ada sebuah kisah, Pak, insyaallah akan dapat kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cerita malaikat Jibril. Ada seorang abid atau ahli ibadah yang hidup di suatu tempat, yaitu di gunung. Gunung ini terkenal sangat tinggi sekali di dunia. Begitu tingginya gunung itu sehingga Jibril sering melaluinya ketika hendak turun dari langit melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan gunung ini tidak begitu luas, tetapi ma'asyiral muslimin cukup lengkap persediaannya. Banyak buah-buahan dan juga air, dan kesemuanya itu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari ahli ibadah tadi, sehingga ia tidak pernah merasa kelaparan karena buah-buahan dan makanan di sana bisa mencukupinya. Air juga mengalir begitu jernih, bisa mencukupi untuk kehidupan ahli ibadah tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin, seorang ahli ibadah itu oleh Allah diberi umur yang begitu panjang, dan tidak ada yang dilakukan oleh ahli ibadah di gunung itu selain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah dan menjadi harapan seorang ahli ibadah itu, yaitu memohon setiap saat ia dimatikan dalam keadaan bersujud. Dan akhirnya Allah mewafatkan beliau pada umur 500 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, setelah kematiannya ma'asyiral muslimin, Allah berfirman kepadanya,
Wahai hambaku, karena rahmatku engkau aku masukkan ke dalam surgaku. Mendengar pernyataan itu, ahli ibadah terkejut dan heran. Dia seolah-olah marah dan tidak terima dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena ia merasa amal ibadahnya yang dia lakukan selama 500 tahun itu yang bisa atau yang dapat ia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan rahmat Allah. Itu yang menjadi pikiran dari seorang ahli ibadah tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menimbang semua amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkannya sebagai modal meraih surga. Kemudian ditimbangnya amal tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ma'asyiral muslimin, rahmat Allah yang diberikan kepada ahli ibadah itu jauh lebih besar nilainya dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun. Dan itu belum nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan kemudian akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat untuk memasukkan beliau atau orang ahli ibadah itu ke dalam neraka, dikarenakan nilai amal ibadahnya jauh lebih ringan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan di saat itulah baru menyadari bahwa ternyata amal tidak dapat menyelamatkannya. Kemudian ia segera meminta ampun kepada Allah, menyadari akan kesalahannya, mengakui kesalahannya, mengakui kesombongannya. Ia terlalu mengandalkan amal ibadahnya dan mengabaikan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kedua kalinya Allah bertanya, apakah engkau masuk ke surga dikarenakan amalmu? Lalu ia pun menjawab, tidak ya Allah, sesungguhnya ini semua karena rahmatmu. Hadirin yang dirahmati Allah, cerita ini ma'asyiral muslimin membuktikan betapa hidup manusia tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengatur alam dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluknya. Sebagai pencipta, sebagai sang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala bebas memberikan siksaan. Allah juga bebas memberikan ganjaran kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu hidup makhluk, hidup kita sungguh tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Ada sebuah doa, irhamna ya Allah li'anna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Waghfir lana ya Allah li'anna maghfirataka awsa'un min dunubina. Yang artinya, ya Allah kasihanilah kami, karena rahmatmu lebih kami harapkan daripada semua amal kami. Dan ampunilah kami karena pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Jamaah yang dirahmati Allah, kita selaku manusia, sebagai hamba yang lemah, tidak dibenarkan selalu merasa aman, tidak dibenarkan merasa kita telah aman dengan tumpukan-tumpukan amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan kita. Karena keselamatan dan pertolongan itu adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian janganlah kita menyepelekan perbuatan atau pekerjaan yang kecil. Karena belum tentu perbuatan yang kecil itu
kemudian tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti halnya kita sekedar hanya membuang duri di tengah jalan. Perbuatan yang sangat kecil itu, kalau apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan rahmat Allah, kita lakukan dengan ikhlas, maka itu pun juga akan dicatat oleh Allah, dan amalan itu yang nantinya akan dapat menyelamatkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Apapun yang kita lakukan, tentu harapan kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita sekarang bersantai-santai, tidak kemudian beramal, memperbanyak amal ibadah, hanya mengharapkan rahmat Allah. Tentu kita mendapatkan rahmat Allah diawali dengan amalan-amalan yang tulus, amalan-amalan yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian rahmat akan menyertai itu. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi kama amar, asyhadu an la wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita membuka firman Allah di atas tadi dalam surat Az-Zumar. Allah melarang kita untuk berputus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh berputus asa untuk terus mencari rahmat Allah. Karena sungguhnya rahmat Allah adalah sangat luas. Hanya kebanyakan manusia kurang memahami hikmah di balik itu semua. Maka oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang Allah berikan kehidupan ini, kita gunakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Di setiap langkah amal ibadah kita, mudah-mudahan selalu apa yang menjadi harapan kita, yaitu rahmat Allah menyertainya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbina ala dinika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta samawati wal arda abadan abadan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabat daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrul akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar.